Pemirsa, akibat lockdown di India, ratusan WNI jamaah tablik diisolasi di India. Seluruh WNI yang diisolasi saat ini dipecah di 34 titik karantina, 27 titik di New Delhi dan sisanya berada di luar New Delhi. Ratusan WNI minta dievakuasi untuk bisa kembali ke tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Insinyur Jokowi, Bapak Presiden Indonesia, kami yang berada di India sekarang minta dievakuasi karena kami ini visanya sudah pada habis. Kemudian tiket kami ada yang sudah 2 kali beli, sudah hangus. Maka dengan hormat kepada Bapak Presiden supaya memikirkan kami sebagai warga negara Indonesia yang berada di India minta dievakuasi. Demikian atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi ratusan WNI jamaah tablik di India, kita terhubung dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizasyah via telepon. Pak Faizasyah, selamat malam. Sejauh ini bagaimana kondisi 717 WNI di India saat ini? Selamat malam Mbak Afi. Pada umumnya kondisi mereka tidak bisa dikatakan semuanya dalam kondisi yang bisa dipantau secara langsung oleh KBRI. Namun dari pantauan yang dilakukan baik oleh KBRI kita di New Delhi ataupun KJRI kita di Mumbai, pada prinsipnya kita bisa memonitor kondisi mereka. Saat ini mereka yang masih di karantina karena positif COVID-19, mereka sedang menjalani proses penyembuhan. Namun kita juga mencatat ada kurang lebih 13 yang sudah sehat dan mereka juga tetap menjalani proses karantina sekalipun sudah dinyatakan sehat. Jadi dari proses itu ada tempat yang bisa dijangkau oleh langsung oleh pihak KBRI atau KJRI, namun ada lokasi mereka yang cukup jauh dan untuk itu kita perwakilan memberikan perhatian melalui masyarakat kita di sana atau melalui sesama jemaah tablik yang ada di tempat-tempat tersebut. Jadi bisa dibayangkan bahwa 717 orang itu tersebar di 12 negara bagian dan tidak semua bisa dijangkau dengan jarak dekat dari KBRI. Namun tentunya KBRI maupun KJRI terus memantau kondisi kesehatan mereka. Pak Faizasyah, disampaikan oleh pihak pemerintah India bahwa ada pelanggaran yang dilakukan, salah satunya adalah pelanggaran visa. Sejauh ini apa status hukum mereka saat ini meskipun mereka tengah menjalani karantina? Betul, memang dari komunikasi awal ada indikasi disebutkan bahwa mereka penyalahgunaan fungsi visa ya, katakanlah. Hal-hal seperti ini sedang kita dalami. KBRI maupun KJRI terus ingin mendapatkan kejelasan dari pihak pemerintah India dan juga berkomunikasi dengan pengacara yang dimintakan bantuannya oleh pihak KBRI maupun KJRI. Dengan demikian kita bisa mengetahui apa yang menjadi hak-hak masyarakat kita di sana dan juga pengenaan hukum apa oleh pihak pemerintah India. Memang kita juga seringkali di dalam negeri apabila ada pelanggaran penggunaan satu jenis visa untuk kegiatan katakanlah yang tidak cocok, misalnya visa untuk turis digunakan untuk kegiatan mencari pekerjaan, di sanalah ada kasus di mana ada pelanggaran dari pemanfaatan visa. Jadi kita masih mendalami sejauh mana kasus yang dihadapi oleh mereka. Namun seperti saya sampaikan tadi, baik KBRI maupun KJRI telah juga memberikan upaya pendampingan hukum dan kekonsuleran bagi mereka. Berarti Pak Faizasyah belum ada atau sudah ada yang dijatuhi sanksi hukum WNI kita di sana? Sejauh ini baru proses dakwaan kami tidak salah ya. Jadi mereka sudah dikenakan mungkin pasal-pasal itu yang akan didalami saat sekarang dan prosesnya kan masih berjalan. Dalam kondisi lockdown sekarang kita tidak bisa secara langsung mendiskusikan kondisi mereka seperti apa dari sisi hukumnya. Namun dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh perwakilan kita adalah mengupayakan pendampingan hukum. Jadi itu sudah berjalan. Dengan demikian setelah ada kejelasan sanksi hukum apa yang dikenakan kepada mereka, para pengacara ataupun pihak-pihak yang kita dekati untuk memberikan advis hukum sudah siap dengan
alibi atau siap dengan bantuan Bantuan hukum hukum. yang mereka siapkan ya. Pak Faizasa, ada video yang kami putar sebelumnya berisi permintaan agar mereka segera dipulangkan ke tanah air. Kita juga sudah tahu bahwa saat ini India sedang melakukan lockdown secara besar-besaran. Lalu apa yang bisa diupayakan secara diplomatik dengan pemerintah India saat ini? Kita tentunya harus menghormati hukum negara setempat ya. Kalau kita berbicara mengenai majelis takbik, peserta majelis takbik ada kurang lebih 2.000 orang dari berbagai negara yang ikut dalam kegiatan pada saat lockdown diberlakukan, termasuk 717 di Indonesia. Jadi kondisi yang ini serupa dirasakan oleh warga negara lain yang saat sekarang juga dihadapkan pada kondisi lockdown di mana tidak ada penerbangan yang bisa masuk ke India atau keluar dari India. Dengan demikian dari sisi teknis akses modalitas penerbangan sendiri tidak bisa dilakukan. Jadi apapun upaya yang dilakukan pada saat sekarang belum bisa mencari jalan keluar. Namun beberapa negara juga melakukan upaya serupa. Dan dari sisi hubungan antar negara, tentunya kita sangat menghormati dan memberikan atensi atas ketentuan hukum yang dilakukan oleh India. Jadi manakala saat lockdown berlaku, kita juga tidak melihat cukup ruang pada saat sekarang untuk melakukan repatriasi. Ya, Pak Faizasa, pertanyaan terakhir lalu apa yang bisa Anda sampaikan, terutama bagi anggota keluarga mereka yang menyaksikan acara ini, yang tentu menanti kepulangan keluarga mereka di India? Tentunya yang harus juga dipercaya atau diyakini bahwa pemerintah tentunya melakukan ikhtiar secara kuat untuk membantu pemulangan warga negara kita. Namun dari sisi lain kondisi saat sekarang masih belum memungkinkan hal tersebut dilakukan. Jadi tentunya keluarga diharapkan bisa berdoa atau memberikan dukungan sehingga saudara mereka yang saat ini berada di India tetap memiliki kekuatan secara psikis dan secara fisik pun mereka bisa melewati masa-masa yang tidak mudah saat sekarang. Baik, terima kasih banyak Jubir dari Kementerian Luar Negeri Teguh Faizasa atas keterangannya di Top News pada malam hari ini.